Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Faiko dengan NIM 18 17 20 10 83. Kali ini video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi kelembagaan. Saya akan menjelaskan mengenai pemaknaan ekonomi kelembagaan. Sebelumnya, apa sih itu ekonomi kelembagaan? Ternyata ekonomi kelembagaan atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut institusional economic atau institusionalisme merupakan sebuah paham atau pemahaman ekonomi yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1920 dan 1930-an. Pemahaman ini memandang ekonomi kelembagaan sebagai perluasan sekaligus upaya dari dan terhadap ilmu ekonomi neoklasik. Dalam pemahaman ekonomi kelembagaan, pasar digambarkan sebagai tempat di mana terjadinya interaksi kompleks yang melibatkan berbagai institusi atau lembaga baik formal maupun non-formal, seperti individu, perusahaan swasta, maupun pemerintah pusat. Jadi, transaksi yang terjadi dalam pasar bukan hanya dilihat sebagai kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan uang yang dilakukan, akan tetapi ada hal lain yang lebih kompleks bahkan dalam diri si penjual maupun pembeli sendiri. Ilmu ekonomi kelembagaan sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga muncul istilah ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi kelembagaan lama lahir dari pemikiran seorang yang bernama Thorstein Veblen. Beliau ini merupakan ekonom sekaligus sosiolog yang tidak setuju dengan teori ekonomi klasik atau neoklasik yang cenderung statis. Beliau berpikir bahwa manusia sebagai pembuat keputusan dalam ekonomi juga motif ekonomi yang melatar belakangi setiap kegiatan adalah tidak sepenuhnya benar. Seperti penjelasan tadi yang di atas, Veblen tidak menyetujui dasar ekonomi klasik atau neoklasik. Asumsi dasar yang tidak disetujui oleh Veblen yang pertama yaitu setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung ruginya. Yang kedua, manusia selalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Yang ketiga, adanya persaingan akan dapat meningkatkan efisiensi. Terus yang keempat, private property right merupakan sebuah keharusan. Dan yang kelima, teori ekonomi klasik rupanya mengabaikan faktor-faktor lain seperti sejarah, sosial, kelembagaan dalam membangun strukturnya. Selain 5 asumsi dasar yang tidak disetujui oleh Veblen juga memberikan kritik terhadap asumsi dasar tersebut. Sebenarnya memang benar jika manusia merupakan makhluk rasional. Namun, yang tidak diperhitungkan oleh teori ekonomi klasik atau neoklasik adalah bahwa manusia juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan. Sudah terikat dengan budaya. Emosi atau perasaan yang dimiliki rupanya dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan transaksi ekonomi. Sehingga terkadang aksi yang mereka lakukan tidak terhitung rasional. Tentunya selain ekonomi kelembagaan lama, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi kelembagaan baru yang dipelopori oleh Oliver Williamson. Pemahaman ini sebenarnya berakar dari 2 artikel yang ditulis oleh Ronald Coase yang berjudul The Nature of Firm pada tahun 1937 dan The Problem of Social Cost pada tahun 1960. Dalam ilmu ekonomi kelembagaan baru, sudut pandang ekonomi diarahkan dan terfokus pada norma dan hukum sosial dan legal yang mendasari aktivitas ekonomi dan dengan menggunakan analisa yang telah jauh-jauh dilakukan sebelumnya mengenai ekonomi kelembagaan dan ekonomi neoklasik. Ekonomi kelembagaan mencakup 2 arus hubungan yaitu ekonomi dan kelembagaan. Maksud dari 2 arus hubungan ini yaitu pendekatan ini berfokus pada dampak dari kelembagaan terhadap ekonomi. Begitu pula sebaliknya, pengembangan kelembagaan untuk merespon pengalaman ekonomi.
Ekonomi kelembagaan cenderung menekankan kepada proses evolusioner melalui penolakannya terhadap teori ekonomi klasik yang percaya terhadap mekanisme penyesuaian otomatis lewat perubahan dalam sistem harga. Ahli kelembagaan menolak pandangan neoklasik mengenai pasar bebas dan pasar yang efisien. Para ahli mengutamakan pandangan tentang eksistensi kelembagaan yang mengandaikan adanya tindakan kolektif dari individu di dalam masyarakat. Teori kelembagaan merupakan nilai yang tidak melihat harga-harga relatif, namun nilai kepentingan terhadap kelembagaan, struktur sosial, dan perilaku. Kultur dan kekuasaan menentukan cara bagaimana individu berperilaku. Samuels berpandangan bahwa ahli ekonomi kelembagaan lebih pluralistik atau demokratis dalam orientasinya. Ekonomi kelembagaan merupakan cara pandang yang menyeluruh dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif multidisipliner. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.